Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel My E-Learning pada materi cara penginputan aset tetap ke dalam Jahir Accounting. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe. Baik, kita akan coba mulai. Pertama kita buka Jahir Accountingnya. Kita tunggu lagi proses. Namun sebelum kita lanjutkan, yang pertama adalah kita harus paham bagaimana metode akuntansi dalam hal penyusutan aset tetap. Namun hal ini adalah telah Anda pelajari pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Ada beberapa metode yang sudah Anda pelajari. Baik. Selanjutnya kita buka data. Di mana data di sini adalah data PT Sakti Bandung. Oke, kita buka. Oke, sudah terbuka Jahir Accountingnya. Yang pertama adalah dalam hal penginputan data aset tetap. Pertama kita klik data-data, di mana data-data di sini adalah banyak menu, di mana yang kita pilih adalah menu data harta tetap. Klik data harta tetapnya, akan muncul seperti ini informasi lengkap mulai dari nama hartanya, kategorinya, tanggal beli, harga perolehan, nilai residu, umur, lokasi, dan metode penyusutannya. Termasuk juga di dalamnya nomor aktiva, penempatan daripada aktiva itu, beban penyusutannya, beban per tahun, terhitung mulai tanggal, nilai buku, penyusutan bulanan, dan tanggal pensiun. Baik, kita akan lanjutkan. Namun sebelum kita mulai, kita coba dulu lihat data-data masalah aset tetap apa saja yang akan kita input. Yang pertama di sini ada tanah, yang kemudian ada bangunan, ada peralatan, dan ada kendaraan. Di mana di sini sudah ada tanggal perolehannya, masa manfaat dengan harga perolehan. Nilai residu semua kita anggap adalah 0. Baik. Yang pertama kita akan coba menginput tanah, di mana di sini akan kita kelompokkan ke dalam kelompok tanah. Sementara bangunan di sini adalah kita kelompokkan ke dalam kelompok bangunan. Peralatan ini kita kelompokkan ke dalam kelompok peralatan. Yang selanjutnya adalah kendaraan, kita kelompokkan dalam kelompok kendaraan. Baik, kita kembali lagi ke Jahir. Untuk selanjutnya yang pertama adalah kita akan menginput data aset tetap, yaitu berupa tanah. Yang pertama klik di sini add data ataupun tanda plus. Maka di sini akan muncul nama harta tetap, kelompok harta tetapnya, tanggal belinya, harga belinya, nilai residu, umur ekonomisnya. Yang kemudian nomor daripada aset itu sendiri, penempatan daripada aset, tanggal akumulasi, beban per tahun, terhitung mulai tanggal, nilai buku, dan beban per bulan. Baik. Yang pertama adalah kita ketikkan tanah. Di mana dalam hal tanah ini tadi kita kelompokkan ke dalam kelompok tanah. Nah, di sini kita akan membuat pengelompokan daripada aset tersebut dengan cara mengklik tanda kotak-kotak ini. Di sini belum ada kelompoknya. Yang pertama kita buat baru. Katakan di sini kelompoknya kelompok tanah. Yang kemudian di sini metode penyusutannya, di mana tanah adalah tanpa ada penyusutan. Umur ekonomisnya tak terbatas. Yang kemudian di sini kode akunnya adalah
adalah tanah dalam kelompok aset tetap berwujud. Ini adalah harga perolehan tanah. Oke, kita klik. Oke. Yang selanjutnya tabel penyusutan kosong. Tanggal perolehan di sini apabila tanggal 15 maka dibebankan pada berikutnya. Di sini tidak akan berlaku. Akumulasi depresiasinya juga tidak ada. Kemudian langsung kita rekam. Nah, di sini telah muncul tanah. Yang kemudian tadi ada kelompok bangunan. Kita klik lagi baru agar ada kelompok bangunan. Yang bangunan. Oke, di sini kita menggunakan metode garis lurus. Umur ekonomisnya kita katakan 20 tahun. Yang kemudian di sini keterangan, di sini kode akunnya adalah bangunan, kita masuk ke bangunan, harga perolehan gedung. Yang kemudian akumulasi penyusutannya juga kita masukkan, akumulasi penyusutan gedung. Yang kemudian beban depresiasinya, beban depresiasi penyusutan gedung, beban depresiasi kendaraan. Oke, di sini kalau kita lihat beban depresiasi peralatan, di sini ada gedung. Oke. Yang kemudian ini sudah oke, kalaupun di sini kita buat keterangannya, mungkin luas tanahnya terletak di daerah mana dan segala macamnya. Yang kemudian selanjutnya rekam. Maka di sini akan muncul adalah bangunan kelompok 20 tahun. Yang ketiga tadi adalah kelompok peralatan. Kelompok peralatan. Oke, kita menggunakan metode garis lurus. Mana di sini kita kategorikan adalah umur 8 tahun. Yang selanjutnya asetnya telah kita masukkan ke dalam kelompok peralatan. Harga perolehan peralatan, kemudian akumulasi depresiasinya kita masukkan ke akumulasi depresiasi peralatan, kemudian biaya depresiasi, peralatan. Oke, kemudian kita rekam. Selanjutnya yang keempat yaitu kelompok daripada kendaraan. Oke, metode garis lurus, di mana di sini apabila kita klik di sini banyak sekali metode, ada garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun, double declining method, atau dari tabel penyusutan. Namun di sini kita anggap saja semuanya menggunakan metode garis lurus. Yang kemudian katakanlah ini kelompok 8 tahun umur ekonomisnya. Yang kemudian kita klikkan dengan hartanya, kita masuk ke kendaraan. Harga perolehan kendaraan. Oke. Yang selanjutnya di sini akumulasi depresiasi kendaraan. Oke, yang kemudian ada depresiasi ataupun biaya penyusutan. Kita masuk ke biaya penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan. Oke, di sini sepertinya belum ada beban penyusutan kendaraan, beban depresiasi. Oke, karena belum ada kita buat baru. Oke, yang kemudian baru. Oke, rekam. Maka di sini akan muncul beban depresiasi kendaraan. Kita klik, maka di sini muncul, kemudian rekam. Nah, di sini sudah ada 4 kelompok aset tetap, tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan.
Nah, tadi kita di sini adalah menginputkan tanah, di mana di sini kita masukkan dalam kelompok tanah. Oke, kita klik. Yang kemudian tanggal perolehannya adalah, kalau kita lihat adalah Januari 2010. Oke, berarti di sini kita lihat Januari 2010. Katakanlah tanggal 2 Januari 2010. Harga belinya adalah sebesar 400 juta. Nilai residu 0. Kemudian di sini kita katakan nomor inventarisnya 001. Apartemennya nggak usah, dan segala macam. Kemudian rekam. Oke, di sini sudah terlihat tanah dengan nilai 400 juta tanpa ada nilai penyusutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bangunan. Namanya adalah bangunan. Nah, di sini kita kelompokkan juga ke dalam kelompok bangunan. Oke, tanggal belinya kalau kita lihat datanya adalah November 2015. Dengan harga belinya 1,550 M. Oke, nilai residunya 0. Yang kemudian katakan di sini kas lunas. Oke, departemen beban akumulasinya di sini belum bisa diisi. Nanti di sini akan secara otomatis si Jahir akan menghitung sendiri. Oke, kemudian selanjutnya kita rekam. Maka di sini muncul pertanyaan, akumulasi beban aset harus diisi. Oke kan saja. Oke, di sini Jahir akan melakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis, ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita lihat di sini sudah ada akumulasi penyusutannya adalah sebesar 155 juta akun bebannya. Kemudian per bulannya adalah sebesar ini. Oke. Nah, ini untuk bangunan. Selanjutnya kita tambahkan lagi, yaitu kelompok namanya peralatan. Oke, di sini kelompoknya adalah kelompok peralatan, di mana peralatan ini dibeli pada November 2016. Dibeli pada November 2016. Oke, harga belinya yaitu sebesar 450 juta. Oke, 450 juta, umur ekonomisnya 8 tahun, lokasinya ini kita katakan saja inventaris 0003. Akumulasi bebannya belum bisa kita isi, biar nanti si Jahir akan menghitung. Yang kemudian nilai residunya kita anggap 0, kemudian rekam. Oke. Ya. Oke, di sini peralatan sudah ada nilainya adalah sebesar 56.250.000. Nilai bukunya tinggal 393 juta. Oke, selanjutnya kita lihat nama kendaraannya adalah mobil 1, mobil 2, mobil 3. Mobil 1 kelompoknya adalah kelompok
kendaraan, yang kemudian nomor inventarisnya kita katakan saja inventaris 00004. Oke, tanggal belinya di sini kalau kita lihat Februari 2014. Oke, harga belinya 131 juta. Oke, nilai residunya kita anggap 0. Oke, bebannya nanti dihitung sama si Zahir. Rekam. Oke. Ya. Oke, di sini sudah dihitung penyusutannya adalah 61.406, per bulannya adalah 136 juta. Oke, selanjutnya masih juga mobil 2, kelompoknya kelompok kendaraan. Oke, tanggal perolehannya adalah November 2016. November 2016, harganya adalah 131 juta. Oke, baik, ini inventaris 0005. Oke, kita rekam. Ya. Oke, di sini sudah muncul. Oke, kita lanjut ke mobil 3. Kelompok kendaraan. Tanggal belinya tanggal Agustus 2015. Oke, harga belinya 140 juta. Oke, inventaris 006, nilai residunya 0, kemudian lokasinya kita rekam. Ya. Oke, di sini setelah terinput secara keseluruhan, mulai dari kelompoknya, harga perolehannya, akumulasi beban penyusutannya, beban penyusutan per bulan, nilai buku. Oke, langkah selanjutnya kita tutup ataupun kita lihat laporannya. Di sini ada laporan lain-lain, laporan harta tetap. Oke, dari 2000 katakan dari kita lihat dari
Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Periode November 2017. Oke. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah kelihatan bangunan 1,5, kendaraan 402 juta. Kalau kita lihat di neraca saldo, di mana di sini kendaraan di sini 402 juta sama, penyusutannya 151 juta, penyusutannya akumulasi di sini sudah 121 juta. Oke, tinggal 208 juta. Nah ini seharusnya jika perhitungannya benar dari awal ataupun dengan yang ada di neraca, seharusnya harus sama antara penyusutan ini 151 juta dengan di sini adalah 121 juta. Artinya bahwa di laporan kita kemungkinan ada kesalahan dalam hal penginputan ataupun periode akuntansinya, ataupun dalam hal menentukan perhitungannya atau periode akuntansinya yang bermasalah. Oke, baik, ini dalam hal penginputan data aset tetap, di mana tadi kita telah membuka bagaimana cara menginputnya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan dalam pertemuan ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.